Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari ruang kelas R005. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan judul Arsitektur Sistem Informasi, Arsitektur Data dan Arsitektur Aplikasi, dan Arsitektur Teknologi dalam PT Limigas. Selanjutnya, next. Eh, di sini kami beranggotakan kelompok. Di sini anggota kelompok kami ada 4, yaitu yang pertama ada Diksana Nandiva dengan NIM F1E121134, Suci Indasari dengan NIM F1E121143, LTS Nuraini dengan NIM F1E121199, dan saya sendiri Agnes Mondari dengan NIM F1E121218. Next. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Diksana Nandiva. Pada Diksana kami persilakan. Baiklah, pembahasan pertama yaitu arsitektur sistem informasi, arsitektur data, dan arsitektur aplikasi. Arsitektur sistem informasi merujuk pada proses bisnis dan kebijakan, struktur sistem, struktur teknis, dan teknologi produk yang diperlukan untuk bisnis atau sistem informasi. ISA mencakup baik perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan solusi kepada pelanggan. Fase C, System Information System Architecture. Yang pertama, Application Architecture. Website. Pada back office, terdapat 13 aplikasi, yaitu e-penyiapan rencana, e-anggaran, e-evaluasi dan pelaporan, e-pengelolaan sarana lead bank, helpdesk, data usage traffic system, e-absensi, e-penilaian kinerja, e-manajemen data pegawai, e-pengadaan, SIMAK BMN, sistem akuntansi keuangan, dan e-manajemen data keuangan. Yang kedua, data arsitektur. Data usulan kegiatan berhubungan dengan data perencanaan, sedangkan data perencanaan berhubungan dengan data program dan data anggaran. Di sisi lain, data evaluasi program juga berhubungan dengan data program, dan data program juga berhubungan dengan data pelaksanaan. Data hasil uji sendiri berhubungan dengan data usulan paten. Data usulan paten merupakan bagian dari data afiliasi, sama halnya dengan data magang dan data kontrak kerja yang merupakan bagian dari data afiliasi. Kembali lagi ke data pelaksanaan berhubungan dengan data sarana dan data SDM. Data pengadaan berhubungan dengan data sarana. Selanjutnya, dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya hanya menunjukkan diagram pada PT Lemigas, yaitu bisa dilihat di layar ini. Dan target data arsitektur. Yang pertama, data usulan kegiatan memiliki hubungan dengan data perencanaan. Data perencanaan memiliki hubungan dengan data program dan data anggaran. Data program berhubungan dengan data pelaksanaan dan data evaluasi program. Data afiliasi berhubungan dengan data informasi. Data informasi berhubungan dengan data pengaduan, data kerjaan masuk, data sampel, data order, data pemakaian alat, data pengajuan kebutuhan, data hasil uji, data laporan akhir, data usulan paten, data magang, data kontrak kerja, data informasi, dan data pengaduan yang berwarna biru merupakan data-data yang diperoleh dari data pada target aplikasi. Yang terakhir, data pelaksanaan berhubungan dengan data sarana dan data SDM. Data pengadaan juga memiliki hubungan dengan data BMN, data anggaran, data PNBP, data akuntansi keuangan, dan data laporan merupakan bagian dari data keuangan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Suci Indasari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang arsitektur teknologi. Next.
Teknologi arsitektur dengan Arsimed, yang dimana arsitektur teknologi adalah deskripsi rinci dari berbagai komponen teknologi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan bisnis, logika yang mengatur mereka, dan data yang terkait dengan mereka. Arsitektur teknologi menggambarkan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung aplikasi operasi dan persyaratan pelaporan. Dalam konteks teknologi informasi atau IT, arsitektur teknologi merujuk pada desain keseluruhan dari sistem komputasi dan hubungan logis dan fisik antara komponennya. Arsitektur ini menentukan perangkat keras, perangkat lunak, metode akses, dan protokol yang digunakan di seluruh sistem. Selanjutnya, arsitektur teknologi menggambarkan sarana teknis seperti mesin dan sistem komputer dan data yang digunakan perusahaan untuk menjalankan operasinya. Yang pertama, arsitektur PhD atau teknologi arsitektur. Fase ini menggambarkan struktur teknologi yang dibutuhkan oleh migas untuk menunjang operasional aplikasi yang telah dimodelkan pada arsitektur aplikasi. Tools yang digunakan pada fase ini merupakan baseline teknologi arsitektur, platform decomposition diagram, dan processing diagram. Yang kedua ada PhD, teknologi arsitektur, yang dimana secara umum tidak ada perubahan antara baseline arsitektur teknologi dengan target arsitektur teknologi, yaitu terdapat beberapa device pada gedung utama, gedung eksploitasi, gedung poliklinik, dan gedung penunjang. Server yang digunakan pada Lemigas yaitu database server, email server, web server, dan file server, serta fax server, Internet Data Centre atau IDC, dan IDC tersebut sebagai backup dari server farm. Berikut adalah gambar dari analisis gap arsitektur teknologi. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baiklah, kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami dalam arsitektur sistem informasi dan arsitektur teknologi di PT Limigas. Yang pertama, gambaran bagi Limigas untuk melakukan pengintegrasian sistem yang mampu menciptakan arus pertukaran data maupun informasi lintas bagian menjadi bebas hambatan karena telah dilakukan pemetaan dan perancangan ulang proses bisnis yang tertuang pada fase bisnis arsitektur. Yang kedua, pedoman bagi Lemigas untuk berinvestasi dalam pengembangan SI atau TI, sebagaimana dalam penelitian ini tertuang dalam portofolio aplikasi dengan memperhatikan keselarasan konsep dasar, tujuan Lemigas dengan proses bisnis serta roadmap pengembangan. Acuan bagi Lemigas untuk mengembangkan aplikasi procurement yang telah ada menjadi lebih baik dengan menyelaraskan proses bisnis dengan sistem informasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami dari kelas R005. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.